bagaimana cara kita agar khususnya bunga pada tanaman cabai ini tidak rontok atau tidak layu. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, cabai rawit ini adalah cabai rawit Ori 212. Nah, di mana cabai ini sudah memasuki namanya fase generatif. Fase generatif artinya dia sudah mulai keluarkan bunga yang cukup banyak seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti yang bisa kawan-kawan perhatikan, ini bunganya sudah cukup banyak ini. Tanamannya juga sudah cukup tinggi ini. Kita baru melakukan pemasangan ajir atau turus ini, tapi belum semuanya. Nah, seperti yang kawan-kawan perhatikan, di daerah kami ini tempatnya bertingkat-tingkat. Jadi seperti ini kondisi lahannya kawan-kawan. Yang itu juga kita sudah pasang semua dan sudah tinggi tanamannya. Nah, itu. Jadi bertingkat-bertingkat seperti ini dia kawan-kawan. Nah, jadi inilah keuntungan kalau punya lahan bertingkat, khususnya di musim hujan. Dia genangan air itu tidak lari ke dalam bedengan, jadi turun langsung ke bawah. Tetapi mempunyai kelemahan kawan-kawan, kalau di musim panas ini terjadi kekeringan, kita harus rajin menyuplai nutrisi atau dengan kata lain menyiramnya juga kawan-kawan. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan, bisa dilihat bunganya sangat tebal sekali ini kawan-kawan. Ini bahkan sudah ada buahnya seperti ini besarnya. Tuh. Ini buahnya juga sudah cukup banyak ini. Nah, hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana cara kita agar khususnya bunga pada tanaman cabai ini tidak rontok atau tidak layu. Itu yang sangat penting harus kita perhatikan sebagai petani kawan-kawan. Khususnya bagi para petani pemula, saya hanya berbagi pengalaman, teknik-teknik yang akan saya lakukan di dalam budidaya atau merawat tanaman di fase generatif seperti ini. Karena fase-fase ini akan menentukan hasilnya juga kawan-kawan di kedepannya. Karena kalau bunganya rontok khususnya, atau daun cabenya kuning, layu, kena penyakit, apalagi namanya penyakit patek, itu kan kita tidak akan menghasilkan apa-apa nanti kedepannya. Nah, cara mengatasi bagaimana tanaman ini agar bunganya tidak rontok, agar tidak terserang penyakit patek khususnya, ataupun layu fusarium yang khususnya menyerang di fase generatif ini. Nah, langkah-langkah awal yang saya lakukan adalah memberikan nutrisi kawan-kawan. Nah, nutrisi yang saya akan berikan adalah kandungannya adalah fosfat, kalium, dan boron. Ini sangat penting. Ini tiga serangkaian ini, yaitu fosfat, kalium, dan boron ini sangat penting sekali kawan-kawan di masa mana bunganya sudah seperti ini. Kalau kita kurang memberikan fosfat, kalium, dan boron khususnya, makanya seperti tadi saya katakan, bunganya pasti akan rontok juga, buahnya tidak stabil atau tidak normal, itu yang akan terjadi. Begitu juga unsur dengan kandungan kalsium itu juga sangat penting. Tetapi saya di sini tidak menggunakan kalsium, saya hanya menggunakan unsur fosfat, kalium, dan boron seperti itu. Nanti kalau kalsiumnya kita akan melakukan pengocoran atau penyepraian dengan secara terpisah kawan-kawan. Bisa kawan-kawan perhatikan, ini cukup lebat sekali bunganya. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebenarnya kawan-kawan di mana bunganya sudah banyak seperti ini. Nanti kita akan melakukan penyepraian ini sekarang kawan-kawan. Kita aduk dulu obat-obatannya, nutrisinya, dan fungisidanya nih. Ini yang di sampingnya juga sudah hampir merata seperti ini kondisi tanamannya kawan-kawan nih. Ini bunganya sudah cukup banyak, lebat ya. Nah, kita lihat ke bawahnya. Ini sudah bermunculan ini seperti ini. Inilah yang harus kita lakukan untuk mempertahankan buah yang sudah jadi seperti ini agar tidak rontok. Inilah di mana fase-fase ini sangat menentukan untuk kedepannya kawan-kawan.
Makanya kita memberikan unsur kalium, fosfat, dan boron ini. Nah, ikuti videonya kawan-kawan dengan seksama agar tidak gagal paham. Nah, ini kawan-kawan nutrisi yang saya pakai adalah Kalinet. Ini bagus sekali di masa generatif agar bunga yang seperti tadi saya katakan tidak rontok, ataupun biji atau umbi itu akan rendemennya atau kualitasnya akan bagus nanti kawan-kawan. Nah, saya akan pakai hanya 3 tutup kawan-kawan. Nah, juga saya akan memakai fungisida Mancozeb ini kawan-kawan. Saya akan pakai dia 2 sendok aja. Dan juga kita tambah dengan fungisida sistemik protektif, artinya dia melindungi tanaman dan juga mengobati tanaman yang sudah terkena penyakit. Kita pakai Cabriotop, kita pakai 2 sendok aja juga kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, selain fungisida tentunya saya akan biar kerja penyepraiannya jadi satu, saya juga memakai itu Abamectin. Kemudian yang saya pakai inilah merek Promectin. Ini cukup tinggi sebenarnya ininya. Ini Abamectin murni nih kawan-kawan. Ini kandungannya adalah 60 gram per liter, ini sangat tinggi. Kalau Abamectin murni yang lain seperti Agrimek itu hanya 18 gram per liter kawan-kawan. Makanya pemakaiannya cukup sedikit. Ini fungsinya untuk kutu-kutu maupun tungau kawan-kawan, atau trip kawan-kawan. Saya pakai ukuran sedikit sekali ini karena pemakaiannya yang 0,75, ini setengah sendok aja kawan-kawan. Nah, karena di daerah saya sering terjadi hujan, walaupun sekarang sudah peralihan musim, masih hujannya cukup tinggi, saya memakai tambahan perekat yaitu merek Lantis ini kawan-kawan. Ini antisipasi saja terjadi hujan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sukses ke depannya.